Apanya beneran ini? Beritanya itu Mandi susu, Pak. Mandi susu, Pak. Saya dengar berita itu dia mandi susu rame-rame itu kalau dijumlahkan dengan nominal seharga 400 juta. Iya, ratusan juta, Pak, totalnya. Ya, Itu gimana, jadi, Pak? Jadi yang dibuat untuk mandi itu alhamdulillah. Yang benar. Soalnya saya dengar-dengar katanya ada bapak kebanjiran importir daging domba. Aduh. Tadi kan sepak bola badminton. Ya, sepak bola atau Sepak bola. Sepak Kenapa? bola. Karena dua-duanya saya nggak bisa. Tadi dulu bentar. Kang Agung, kenapa kok sedih banget sih? Ini hari lagi nggak semangat. Nggak semangat, yang namanya setiap hari itu kita harus semangat. Emang lagi kenapa coba? Aku tuh lagi sedih aja. Kita tuh harusnya tuh punya hewan ternak kan 3. 3. Iya. Terus? Sekarang tinggal 1. Hah? Kok bisa? Yang 2 kemana yang 2? Yang 1 itu dia matinya mendadak. Hah? Mati mendadak? Karena dikagetin. Oh, jadi dia kaget terus Dia jadi kaget. Jadi dia kaget. iya. Kalau yang satu lagi? Yang kedua ini dia kalau dipotong itu matinya dagingnya mungkin masih juicy banget. Loh, kok bisa? Karena mati itu difitnah sama keluarganya Ya sampai dia sakit. Allah, sedih amat. Ya makanya ya, jangan sampai kayak gitu ya. Iya. Tapi nggak apa-apa kan. Yang penting udah masih tinggal 1. Masih tinggal 1 Dijaga baik-baik. Nggak usah sedih lagi dong. Kang Agung, aku kasih tahu ya, daripada kita sedih-sedih, mendingan kita sapa dulu nih, karena kita udah on cam di Sobat Ternak-ternik. On cam ini? Udah dong. Aduh, langsung ganteng-ganteng nih, ya kan? Tuh kan, tadi lagi sedih, ternyata kalau misalnya udah di kamera udah nggak sedih lagi. Apa kabar nih semuanya, Sobat Ternak-ternik? Ketemu lagi. Episode 2. Episode 2 ya? Episode 2. Nanti jadi 200 gitu ke depannya. Amin. Ya kan? Iya. Benar. Ini baru episode 2, makanya kita harus semangat. Walaupun tadi pada mati hewan ternaknya, yang penting 1 harus kita jaga hewan ternaknya supaya bagus, supaya bisa berkembang biak. Tapi kamu janji sama aku ya? Apa tuh? Yang 1 ini, kamu jangan tukar sama PS3. Ya enggak dong, jangan. Oke. Kalau gitu kita sapa dulu deh. Halo, apa kabar hari ini semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi nih di episode 2 dengan aku Sahna Bilat alias Nana. Aku Agung Setiawan alias Agung. Juragan kandang. Juragan kandang tapi tinggal 1 hewannya ya. Sedih banget. Oke deh, kalau gitu daripada kita ngobrolnya cuma berdua kan nggak seru ya, nggak asik kayaknya. Nana tuh udah punya narasumber yang hebat banget. Top. Siapa itu? Siapa? Mau tahu? Kira-kira orangnya gimana? Spesifikasinya orangnya dulu. Laki-laki. Oke. Terus gagah. Wis gagah. Berwibawa. Pinter tapi yang jelas pinter. Pinter. Gak usah ditanya. Nanti kalau misalnya tahu jabatannya kaget kayak kambing yang tadi. Gitu kan. Jangan, makanya ntar aku kasih tahu jabatannya. Yang pastinya juga di sini dari kementerian kita yang sangat luar biasa ini kita akan membahas tentang hewan-hewan juga. Aku suka banget hewan, kamu tahu kan? Iya. Peternak ya kan? Iya. Penasaran nggak siapa narasumbernya? Penasaran banget ini. Serius banget. Penasaran aja apa banget? Banget. Kalau gitu nyut-nyutan soalnya. Hatinya. Aduh, bahaya nih ya. Oke, kalau gitu langsung aja ya kita sapa. Ini dia narasumber kita yang sangat luar biasa, Bapak Dokter Hewan Agung Suganda MSI, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Bapak. Namanya sama. Ngomong-ngomong, kalau memang namanya Agung itu semua orang sama, Pak. Cakep udah pasti, Pak. Oh gitu. Pintar udah pasti, Pak. Terus apa lagi? Episode berpanjang terus. Oh iya. Udah pasti, Pak. Malum ya, Pak. Nah, kaget kan? Ternyata namanya sama. Pak? Ini deh, mirip. Apa? Pinteran Bapak.
Kayaknya bingung banget Mengaku gitu. sendiri, Pak. Iya, saya mau nyamain nggak akan sanggup. Iya, tapi yang penting Pasti bisa. pasti bisa. Sama Agung Amin. pinter-pinter. Itu dia. Yang penting nama udah sama dulu. Nama udah sama, Pak. Iya. Makanya sering-sering kita syuting bareng biar ketemu. Masuk. Pokoknya kita siap ngawal Bapak dimanapun. Iya. Tadi dulu mau nanya dulu, kalau Agung yang ini asalnya dari mana? Kalau aku Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Nah, kalau Pak Agung asalnya dari mana, Pak? Saya dari Indramayu, Jawa Barat. Oh, Indramayu, pantesan. Sama, Pak. Sama-sama J. Sama-sama J. Ya kan? Sobat Sama-sama ternak-ternik, J. lihat tuh. Tadi aku sengaja nanya dia dulu asalnya dari mana, baru Pak Sama-sama Agung, J. karena dia suka nyama-nyamain. Aku Jakarta, Bapak Jawa Barat. Oh iya. Masuk terus. dong. Tapi udah lama Pak di Jakarta, Pak Agung? Sejak tahun 2004. 2004. Oh, lumayan lama berarti, Iya, Pak ya? iya. Obat-obat Sundanya mungkin ini, Pak ya? Udah. Masih. Oh, masih. Kalau Indramayu bukan Sunda. Apa tuh, Pak? Indramayu itu Jawa campur Sunda. Oh, Jawa campur Sunda. Contohnya gimana, Pak? Contohin dikit, Pak. Suruh contohin Bapak tadi Dian. Maaf, Pak. Contoh apa? Iya. Bahasa Jawa, Iya. tapi logat Sunda. Iya. Wes mangan, Bapak. Iya. Gitu, Pak. Ya sedikit mirip Brebes, Tegal begitu. Oh, agak ngapak-ngapak. Iya, gitu ya, Pak ya. Nggak begitu juga sih. Oh, nggak begitu. Dasar. Iya. Oh, berarti dari Indramayu dan dari tahun 2004 2004. sudah di Jakarta. Dulu saya kuliah di Bogor tahun 94 dan tinggal di Bogor sampai dengan 2004. Saya 2004 pindah ke Jakarta. Oh, gitu. Termasuk lama, udah termasuk Benar. terbiasa dengan cuaca dan udara-udara di Jakarta ya, Pak? Betul. Ya udah lama. Kuliahnya di mana, Pak, dulu, Pak? Saya di Bogor. Di Bogor. IPB University. Oh, IPB. Oh, keren, pantesan. Pintar. Iya, benar. Cocok. Kuliah di mana? Aku kebetulan D3 di IKIK. Iki kapan tuh? Itu kagak, ini kagak. Kasihan amat. Ya, jurusan D3, dorong-dorong Apa tuh? dus. Oh, iya. Ada ya, iya. Alhamdulillah ya Allah lucu. Oke, lucu. Bapak ini kan sebagai seorang dirjen. Betul. Menurut Bapak dengan yang sekarang ini kan pemimpinan baru nih, Pak. Ya, menurut Bapak strategi yang pas dengan yang kondisi saat ini bagaimana sih, Pak, menurut Bapak? Seorang pejabat itu harus bisa memberikan makna dan manfaat bagi stakeholdernya. Dan kalau di peternakan tentu para peternak kita. Kuncinya saat ini kita dituntut bekerja keras. Jadi pejabat nggak mudah, dan yang paling penting selama kita menjabat harus bisa memberikan manfaat kepada para peternak, karena kami di peternakan dan kesehatan hewan. Oh, Dan terutama juga bagi masyarakat luas dalam penyediaan produk pangan asal hewan. Iya. Pak Agung, izin. Ini kan berarti kan Pak Agung kan di Kementerian Pertanian ya, Pak ya. Berarti Pak Agung ini sebagai dirjen sudah sejak kapan nih, Pak? Saya diangkat menjadi dirjen baru di bulan September kalau tidak salah, 2000 atau Agustus ya, 2024 ini. Sebelumnya saya Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak. Oh, berarti memang sudah berkecimpung di peternakan, Pak ya. Saya masuk Kementerian Pertanian sejak tahun 2024. 2004 masuk di Kementerian Pertanian. Sebelumnya saya di swasta sejak lulus dari IPB tahun 2000. Dan 2004 bergabung di Kementerian Pertanian, sudah pindah di beberapa direktorat dan sempat 4 tahun di Surabaya. Oh gitu, sampai akhirnya sekarang di PKH, begitu ya Pak? Diberikan amanah menjadi Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Iya, di PKH. Insya Allah amanah ya Pak. Oke, amin. Pas banget nih Pak Dirjen kan di PKH ya kan ya Pak ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal jabatan dan juga pastinya untuk pemerintahan kita yang sekarang sudah berganti presiden, presiden kita yang baru itu kan Pak Prabowo itu kan punya program yang emang digaung-gaungkan sekali. Oke gas gitu ya. Ya kan? Program ini kebetulan Apa profesi saya sebelum ini. Oh gitu. Dulu saya kerja di rumah makan loh. Masa? Iya. Kok bisa? Ya di rumah makan doang, Pak. Ya. Beda cerita dong. Iya. Ini serius nih Pak
Pak Prabowo nih udah gaung-gaungin banget, yaitu program makan bergizi gratis. Sudah tahu belum kamu? Beneran itu program? Gini, kamu makan doang kan? Belum tentu bergizi. Ini kan kita kan harus yang program makan bergizi gratis. Itu kan ada proteinnya semua segala. Aduh. Itu. Makanya nambah. Hah? Boleh nambah? Boleh nambah. Ini begini penting, Pak. maruk yang begini-begini nih. Yang penting begitu, Pak. Iya. Jangan Makan dulu. ini gratis ini. Makannya gratis, makanya bergizi. Pas banget kita tanyain ke Pak Dirjen berarti kan. Nah ini kan program dari makan bergizi gratis ini kan ada sangkut pautnya juga dengan PKH begitu ya Pak ya. Nah bagaimana nih cara PKH untuk mendukung program presiden kita Pak Prabowo? Ya, jadi kita semua tahu bahwa saat ini pemerintahan Presiden Prabowo telah mencanangkan program makan bergizi bagi anak-anak dari mulai SD sampai dengan SMA, termasuk ibu hamil, pesantren, dan tentu ini harus kita sambut sebagai peluang yang baik bagi dunia peternakan, karena kita semua tahu makan bergizi itu komponen utamanya hampir semua komoditasnya ada di Kementerian Pertanian. Itu dia. Dari mulai nasinya, dari mulai lauknya ada daging ayam, ada telur, ada daging sapi, tentu bergantian, kemudian sayur mayur, dan semua ini adanya di pertanian, termasuk minyak goreng yang digunakan juga komoditas dari pertanian, mungkin ikan yang di luar Kementerian Pertanian. Nah, oleh karena itu, program makan bergizi ini harus betul-betul dimanfaatkan oleh kita di Kementerian Pertanian, karena dengan program ini permintaan akan komoditas pertanian juga akan meningkat, termasuk di komoditas peternakan, khususnya terkait dengan daging ayam dan telur yang saat ini di Indonesia, alhamdulillah kita sudah mencapai swasembada, bahkan kita surplus untuk produksi daging ayam dan telur ini. Dan program makan bergizi ini tentu diharapkan bisa menyerap kelebihan produksi untuk daging ayam dan telur, dan kita sudah hitung, kita siap sampai dengan nanti kalaupun target penerimanya sampai 82,9 juta penerima program makan bergizi ini. Sementara untuk komoditas yang lain seperti daging sapi dan susu memang kita masih kurang. Tetapi kita sudah menyiapkan langkah-langkah baik jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang agar ketersediaan daging sapi dan susu bisa mengikuti kebutuhan baik reguler maupun program makan bergizi ini. Luar biasa. Iya. Kementerian Pertanian dengan PKH tuh luar biasa. Luar biasa sekali, dan ini juga sebagai informasi buat kita berdua juga ya Agung ya, dan juga sobat ternak-ternik. Aku juga tadi kaget ternyata kita itu udah mencapai swasembada dan untuk udah daging ayam surplus. dan telur. Iya, untuk daging ayam dan juga telur itu kan protein ya Pak ya. Protein banget. Luar biasa Itu sekali. Itu kalau- sejak kapan Pak kita sudah mencapai itu? Kita sudah lama mencapai swasembada daging ayam dan telur, dan inilah yang sebetulnya menginspirasi Bapak Presiden Prabowo, dan kita semua tahu telur dan daging ayam ini adalah produk pangan dari hewan, dari ternak yang harganya terjangkau, dan hampir semua masyarakat kita pasti suka makan telur dan makan daging ayam. Setuju. Betul, Pak. Tadi saya habis makan telur Nasi, pagi ini. kecap, telur dadar. Wih, mantap. Banget, Pak. Mantap ya. Luar biasa. Iya. Iya, berarti gitu ya Pak ya. Telur itu udah semua masyarakat udah pasti suka ya Pak ya. Iya. Apalagi Saya telur belum pakai pernah kecap. ada masyarakat Indonesia yang tidak suka makan telur. Tapi kalau makan telurnya hanya putih-putihnya saja. Itu namanya lagi diet, Pak. Lagi diet. Iya, benar lagi. Gym, Pak. Iya. Angkat derajat orang tua. Ya. Pada umumnya kita semua suka makan telur. Betul. Setuju. Iya. Kamu telur biasanya pakai apa? Kalau aku setengah mateng. Suka ya? Setengah mateng karena kebetulan gasnya setengah, jadi pas lagi makan. Betul. Kasian, lebih ke kasian ya Pak ya kita sama dia ya Pak ya. Iya. Oke.
Oke, berarti kita ini sebagai informasi juga buat kita dan juga sobat ternak-ternik, ternyata kita surplus dalam protein hewani yaitu ayam dan juga telur. Seperti itu. Dan ini harus bisa diakomodir dengan baik supaya bukan jadi malah bingung mau dilempar kemana, tapi biar jadi berkah juga seperti itu ya Pak ya. Oke, kalau gitu. Berarti jawabannya semua yang pasti dan bisa kalian ingat-ingat tuh. Makanan bergizi dari makan gratis itu bukan cuma hanya sekedar makan, tapi di dalam itu kan banyak gizi-gizi yang memang diperlukan untuk tubuh kita. Apalagi kan anak-anak masih di usia dini ya Pak, masih butuh banyak gizi gitu. Oke, kalau gitu. Kalau gitu, kenapa? Bapaknya mungkin haus, Neng. Oh gitu. Ya udah deh. Itu doyan banget susu. Serius? Iya. Kamu tahu banget? Tahu kulitnya putih. Susu ya, Pak? Oh, beda dong. Saya dulu pengen minum susu waktu kecil, tapi karena orang tua saya juga ekonominya terbatas sehingga tidak mampu beli susu. Kalau saya dulu minum susu seperti anak saya sekarang, itu pasti saya nggak pendek begini. Tingginya pasti di atas 175. Kalau Mas Agung ini pasti suka minum susu waktu kecil. Ngambil jamu tetangga. Jadi saya tinggi. Jadi sering loncat ya? Iya betul. Ya udah kalau gitu. Karena itu di program Makan Bergizi ini kami juga terus mendorong agar susu menjadi bagian dari menu makan bergizi, karena susu itu memiliki kandungan protein yang cukup lengkap, termasuk juga kalsium yang mudah dicerna oleh anak-anak kita. Saya sudah membuktikan anak saya yang pertama maupun kedua kebetulan dari kecil sudah diberikan susu yang cukup, baik susu ASI maupun susu tambahan. Alhamdulillah tingginya saat ini semuanya di atas 175. Padahal bapaknya 160 saja. Karena dulu kita kurang minum susu. Iya. Bukti bahwa menu susu harus ada di menu makan bergizi nanti. Nah, itu Dan dia. kita sudah banyak melakukan uji coba bahwa masyarakat kita, anak-anak kita setelah diberikan minum susu, kita ukur pertumbuhannya sebagainya jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang tidak diberi susu. Itu dia. Kalau gitu biasanya kan ya Pak ya, kalau misalnya masyarakat Indonesia ini kan perlu dicontohkan. Bagaimana kalau kita ambilin susu, kita minum bareng-bareng di sini ya, supaya masyarakat Indonesia juga sobat ternak-ternik semuanya melihat nih. Coba maaf ya. Susu tersebut. Itu dia. Cuaca lagi hujan ya Pak? Iya. Kebetulan tadi di sini Bapak alhamdulillah nggak kebanjiran di jalan nggak? Alhamdulillah. Yang benar. Soalnya saya dengar-dengar katanya ada Bapak kebanjiran importir daging domba. Aduh seru banget ini kayaknya ngobrolnya. Coba ya sambil minum susu boleh. Mohon izin Bapak. Terima kasih. Susu Bapak mohon. Iya, tuh buat aku. Iya, ini ya, tolong. Boleh diminum? Iya. Boleh, Pak. Kan Bapak. Ini susu mana nih? Susu apa nih? Ini susu asli Pak. Susu asli. Yang asli kali ini saya Indonesia. yang kali ini saya tidak campur dengan 2 tetes air dari Musola Al Anwar. Musola mana? Kamu mindahin kamu nggak minum Bapak. Nggak apa-apa. Gimana sih nih? Ini kayak Kan lagi ada zaman tamu. Iya. Masih kan lagi ada tamu. Malu-maluin deh, duduk di bawah deh. Jangan Jangan deh. Iya. Boleh. Silakan Bapak. Silakan. Aduh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bridging dulu. Enak. Kayak iklan ya? Oh, kayak iklan. Iya. Lebih ke haus, Pak. Maafin teman saya ya, Pak ya. Rasanya Pak Ya, seperti apotik tutup. Apa tuh? Gak ada obat. Yeay. Masuk. Minum lagi ya Pak. Iya. Boleh, saya juga mau minum lagi. Ini bagus banget ini sumpah. Tolong Bu Direktur alamat saya. Masih ada Pak. Suruh kirim susu Ini maksudnya? suruh, iya. Iya. Pak, biasanya masyarakat Indonesia kan perlu dicontohkan. Tadi masyarakat juga udah lihat dan juga sobat ternak-ternik udah lihat bahwa kita bertiga udah minum susu nih Pak. Iya betul. Nah, seperti yang tadi Bapak bilang juga bahwa susu ini kan emang bagus banget buat pertumbuhan. Nah, kalau misalnya untuk di program dari PKH ini sendiri juga kita bakalan menyokong untuk akomodir susunya Pak. Ya, jadi saat ini
seperti yang tadi saya sampaikan bahwa penyediaan susu kita untuk kebutuhan reguler saja kita memang masih kurang. Saat ini produksi kita baru memenuhi 20% dari kebutuhan nasional. Ditambah lagi nanti dengan program makan bergizi, tentu kebutuhannya akan meningkat kalau ada paket minum susunya. Oleh karena itu, kami di Kementerian Pertanian telah menghitung dan membuat peta jalan peningkatan populasi sapi perah. Jadi di samping kita juga mendorong peningkatan produksi susu dari sapi perah yang ada di dalam negeri, kita juga mendorong untuk penambahan populasi sapi perah dengan melibatkan mitra-mitra peternakan, pelaku usaha untuk melakukan investasi dengan melakukan pengembangan sapi perah dan mendatangkan sapi perah dari luar negeri ke Indonesia. Kita sudah menghitung untuk 5 tahun ke depan, 2025 sampai dengan 2029, Indonesia membutuhkan sekitar 1 juta sapi perah baru. Sehingga diharapkan tahun 2029 kita bisa memenuhi kebutuhan susu baik untuk reguler maupun juga untuk program makan bergizi, dan impor kita bisa kita kurangi di bawah 10%. Oh gitu. Nah, sekarang kita masih Iya. impor sekitar 80%. Oh, makanya ini banyak banget Pak. Ini kemarin juga kita sempat viral di media sosial gitu Pak, untuk yang mandi-mandi susu ya. Susu nih, Kirain saya lagi spa gitu kan. Kan biasanya kalau spa mandi susu ya Pak ya. Konten aja. Iya. Ternyata Beneran Pak. Itu gimana? Saya Apanya yang dengar beneran ini? beritanya itu Mandi susu, Pak. Mandi susu Pak. Saya dengar berita itu dia mandi susu rame-rame itu kalau dijumlahkan dengan nominal seharga 400 juta. Iya, ratusan juta Pak totalnya. Itu Ya, gimana jadi- Pak? Jadi yang dibuat untuk mandi itu tentu adalah susu yang sudah tidak bisa dikonsumsi. Wah, Karena kalau susu yang bisa dikonsumsi, para pengepul, koperasi itu lebih baik membagikan susunya untuk anak-anak kita. Kalau susunya masih bisa dikonsumsi. Nah, susu yang digunakan untuk aksi demo kemarin adalah susu-susu yang memang kualitasnya sudah rusak sehingga tidak bisa dikonsumsi. Alangkah sayangnya kalau susu itu masih bisa dikonsumsi dan digunakan untuk mandi susu. Iya. Karena kalau mandi susunya cuma sekali juga nggak akan jadi glowing gitu ya. untung banget kan kita ketemu narasumber yang langsung. Jadi kita tuh nggak kemakan berita-berita. Soalnya di media itu kan nggak ada tulisannya kalau susunya itu layak atau tidak. Tidak, Pak. betul. Ya, para pengepul yang melakukan aksi demo, para peternak juga pasti sangat sadar bahwa produksi susu kita masih sangat sedikit untuk memenuhi kebutuhan nasional, sehingga pastilah kalau susunya itu bisa dikonsumsi, mereka akan memberikan kepada anak-anak sekolah Ya, betul, Pak. atau masyarakat secara luas untuk dikonsumsi. Karena susu ini kandungan proteinnya atau gizinya itu sangat lengkap, sehingga baik untuk pertumbuhan termasuk juga untuk kesehatan. Kalau kita zaman COVID dulu, kita ingat ada merek susu tertentu yang habis di pasaran karena dengan minum susu daya tahan tubuh kita semakin kuat dan kita tidak terserang oleh virus saat itu Iya, ya. betul, betul, Pak. Dan kalau kita sakit pun di rumah sakit pasti dikasih, Iya, dikasih susu. yang gambarnya naga. Tapi kan nggak iklan. Mama. Tapi siapa tahu kalau misalnya mau sponsor ya nggak apa-apa Nggak ke kita, apa-apa. gitu ya Pak ya. Iya Siap ya? iya iya. Siap ya, Iya. katanya. Jadi baru di spill dikit doang, jangan Iya. banyak-banyak. Nggak cocok. Iya. Oh berarti gitu ya Pak ya. Berarti emang itu susunya bukan susu yang memang layak, atau mungkin kita bisa katakan susu yang kualitasnya sudah menurun Iya. seperti itu ya Pak ya, dibandingkan Sudah dengan rusak, sebelumnya sudah rusak. Baik. banget kita nggak makan berita-berita. Itu dia, Kalau makanya. nggak ketemu Bapak mungkin kita udah percaya tuh dengan Iya, makanya. berita-berita itu Pak. Ya, upaya mandi susu itu adalah merupakan ungkapan kekecewaan dari para pengepul susu yang ternyata beberapa waktu yang lalu mereka tidak terserap produknya oleh industri pengolahan susu yang biasa menyerap produk susu dari para pengepul tersebut. Iya. Nah, hal ini juga tentu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah terkait dengan maraknya atau banyaknya impor susu bubuk sebagai bahan baku industri pengolahan susu, termasuk juga isu kualitas yang dianggap tidak memenuhi standarnya industri pengolahan susu dan hal-hal yang lain. Tapi kemarin alhamdulillah Bapak Menteri Pertanian langsung cepat menginstruksikan seluruh jajarannya
khususnya kami di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mengambil langkah-langkah cepat, dan alhamdulillah sampai saat ini kami juga masih turunkan tim ke lapangan ya untuk mengevaluasi komitmen yang sudah disepakati oleh para industri pengolahan susu dengan para pengepul yang kemarin bermasalah itu. Karena memang responnya harus cepat agar masalahnya di lapangan juga bisa terselesaikan. Baik, berarti memang dari Pak Menteri sendiri juga memang sudah ada solusi seperti itu ya Pak ya untuk para pengepul-pengepul yang protes tersebut. Pak Menteri harus bergerak cepat kan. Benar. Gitu, setelah mendengar beredarnya ada isu-isu, Pak Menteri langsung ambil tindakan. Betul. Untuk solusi yang lain Pak yang mungkin bisa membuat para pengepul dan juga masyarakat agak sedikit lebih tenang seperti itu supaya karena tidak kan memprotes lagi. Setelah isu-isu itu terjadi kan terkadang banyak pengepul yang masih risau nih Pak, bagaimana nih nanti kita ke depannya. Yang pertama, pada saat kami mendapatkan informasi akan diadakannya demo tersebut, kami sudah turunkan tim ke lapangan untuk memonitor. Dan kita menjaga agar demo-demo itu dilakukan tentu tidak membahayakan lingkungan, dan kita mengarahkan untuk aksi tersebut di lokasi-lokasi yang sudah kita tetapkan. Kami sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan aksi demo tersebut. Setelah ini menjadi isu viral, Kementerian Pertanian sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pertanian, kami langsung mempertemukan antara para pendemo, dalam hal ini perwakilan pengepul susu dan peternak, kemudian juga koperasi dengan industri pengolahan susu. Kami kumpulkan rapat di Kementerian Pertanian langsung dipimpin oleh Bapak Menteri Pertanian, dan pada saat itu langsung disepakati agar masing-masing mengambil langkah-langkah. Kami juga dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, saya selaku Dirjen langsung bersurat kepada semua industri pengolahan susu untuk melanjutkan komitmen penyerapan sesuai dengan kontrak yang sudah berjalan. Karena informasinya harusnya menyerap 100, ternyata di lapangan turun jadi 80, 70, dan inilah yang dituntut oleh para pengepul. Kemudian saya juga bersurat kepada dinas provinsi, kabupaten untuk terus melakukan pembinaan kepada para pengepul, koperasi, termasuk juga peternak sapi perah untuk terus meningkatkan kualitas produknya, produk susu yang dihasilkan, termasuk juga melarang dan melakukan sampling agar tidak dilakukan penambahan-penambahan air atau zat berbahaya yang saat ini juga dikeluhkan oleh industri pengolahan susu, dan kami pun bersurat kepada pengepul dan koperasi untuk melakukan pembinaan kepada para peternaknya. Nah, ini langkah-langkah yang cepat kami lakukan menindaklanjuti pertemuan antar IPS dengan pengepul dan koperasi. Di satu sisi, kami saat itu langsung menyetop dulu impor bahan baku yang dilakukan oleh para importir yang mensuplai produknya ke industri pengolahan susu, agar mereka mau menandatangani pernyataan untuk kembali melakukan penyerapan. Toh produksi kita baru 20% dari kebutuhan nasional, sehingga tidak ada alasan produk susu yang dihasilkan oleh para peternak tidak terserap oleh industri pengolahan susu tersebut. Kemudian kami saat ini sudah menurunkan dan masih terus berjalan tim pengawasan yang melakukan monitoring terkait dengan komitmen penyerapan tadi. Tim ini adalah gabungan dari Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten kota, termasuk juga tim Satgas Pangan. Ini masih berlanjut. Tapi informasi yang kami terima sampai saat ini, semua komitmen oleh industri pengolahan susu berjalan sebagaimana yang mereka tanda-tangani surat pernyataannya. Dan kami terus akan memantau, dan kami juga mendapatkan informasi tidak ada yang dilanggar komitmennya seperti itu. Berarti mediasi sudah dilakukan, solusi-solusi juga sudah ada, betul. Dan hasilnya on progress seperti itu ya Pak ya. Kita doakan mudah-mudahan ini peternak-peternak kita juga mau legowo atau masih 20% gitu ya Pak ya. Bukan peternak,
industri pengolahan susu. Industri pengolahan susu. Kalau peternakan yang menghasilkan susu, Iya. saat ini baru 20%. Nah, umumnya 80-90% susu yang dihasilkan oleh peternak ini dikirimkan ke industri pengolahan susu. Nah, kekurangan bahan bakunya itu didatangkan bahan baku Dari produk luar. susu dalam bentuk susu bubuk dari luar. Iya. Nah, inilah yang terus kita atur, pemerintah kendalikan agar semua susu yang diproduksi oleh peternak memenuhi standarnya industri dan bisa terserap semuanya. Kalau ini bisa masuk, bisa terserap semua, artinya para peternak kita bergairah untuk melakukan usaha peternakannya. Setuju. Kalau tidak terserap, siapa? Kalau untuk minum susu keluarganya, 1 ekor sapi 16 liter kan nggak mungkin udah setiap hari dia Pak minum susunya. Iya benar. Umumnya para peternak kita lebih senang susunya dijual dibanding konsumsi. Iya, itu dia supaya jadi cuan-cuan. Betul. Jadi biar bersemangat kata Bapak tadi ya. Betul. Apa tuh? Bapak Dirjen ini, saya lihat orangnya memang energik banget semangat. Soalnya saya lihat tuh di media sosial, Bapak tinjau langsung ke gudang daging walaupun dengan kondisi sakit. Lagi sakit waktu itu Bapak ya Pak. Saya lihat Bapak pakai mantel tuh. Wah itu dingin. Gimana sih? Gimana sih? Udah mau aku support loh. Bapak tuh begini nih, ngecek oke. Saya pikir Bapak lagi sakit Pak. Kirain lagi masuk angin gitu ya, lagi demam ya? Itu suhunya minus 20 derajat Celcius. Saya pakai kipas angin untuk kipas nomor 3 kedinginan Pak. Itu Bapak 20 derajat Celcius minusnya? Minus 18 sampai minus 20 derajat Celcius. Biasa Bapak. Dinginan bukan sakit. Ini benar-benar. Kalian langsung sidak mainannya Bapak. Iya Jadi benar. kalau mau ngerasain musim dingin, tinggal ke gudangnya. Iya Pak ya. Yuk. Habis ini ya Pak ya. Asik. Oke. Mas saya juga Pak, makasih ya Pak. Deal. Pak Dirut, Ayo. ya Pak. Silakan. Kita buat ini. Masuk terus. Alhamdulillah. Nggak boleh pakai jaket ya. Terus pakai apa Pak? Pakai mantel? Sehat. Tadi karena saya kan sakit ya. Iya. Saya sebenarnya gini Pak. Biar kedinginan sobat Transfernik. Saya bukan masalah pakai jaket atau enggak. Apa tuh? Di rumah nggak ada yang ngerokin. Itu aja Pak. Aduh, sedih banget. Bisa aja. Bisa aja. Tapi ngomong-ngomong ya, kan permasalahan kita kan bukan cuman di susu ya Pak ya, tapi betul, juga kita tadi udah membahas tentang program makan bergizi gratis. Lalu juga ada lagi nih Pak. Apa tuh? Domba. Yang tadi saya bilang banjir nggak apa-apa kesini. Itu tuh Pak, domba juga jadi. Tuh, Pak. Soalnya saya di kuping-kuping saya terdengar banjir kata gitu Pak. Banjir apa sih? Banjir katanya. Banjir apa? Bisiknya banjir gitu Pak. Iya, banjir apa? Katanya tadi saya nanya, Bapak ini kan cuaca lagi hujan. Bapak kesini di perjalanan kena banjir ya? Enggak. Saya tanya, yang bener nih, bosku. Dia bilang gitu kan. Terus dia bilang enggak, maksud itu banjir daging domba impor. Banjir tuh, daging Pak? domba impor. Nah, itu gimana tuh Pak? Menangani banjir itu Pak. Ya jadi gini, semenjak kita kalah di WTO, WTO itu adalah Badan Perdagangan Dunia, kita tidak boleh melakukan pembatasan impor produk hewan, termasuk di dalamnya adalah daging domba. Itu aturan-aturan kita dirubah sehingga sejak tahun 2009 lah ya, tren impor daging domba ini terus meningkat. Dan puncaknya pada tahun 2022 di mana rekomendasi untuk impor daging domba yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian itu paling tinggi. Itu sekitar 68.000 ton. Nah, kemudian dalam trennya ini masih terus berlanjut sampai dengan tahun 2024 ini, di mana para peternak kita merasa kesulitan untuk menjual ternaknya domba atau kambing karena harganya kalah bersaing dengan harga karkas dan daging domba yang diimpor dari luar. Kenapa ini terjadi? Karena sejak tahun 2022 Indonesia terserang penyakit mulut dan kuku.
Penyakit mulut dan kuku ini menyebabkan ekspor kambing dan domba kita ke luar negeri, yaitu Malaysia dan Brunei, terhenti. Sementara karena kita sedang ada wabah tersebut dan memang sampai saat ini kita masih belum kembali mengekspor kambing dan domba hidup kita ke luar negeri. Kemudian yang kedua, domba impor, daging domba impor yang dimasukkan dari luar itu yang mengganggu justru adalah karkas dan daging mutton. Jadi kalau daging domba ataupun kambing yang itu dibagi-bagi, nah di Australia itu untuk biri-biri atau domba yang umurnya di atas 2 tahun itu disebut dengan mutton, dan pada musim-musim tertentu harganya sangat murah, sehingga itulah yang banyak diimpor oleh para importir karena harganya murah, sementara di dalam negeri harganya agak mahal. Itulah yang menyebabkan masalah karena karkas dan daging mutton atau biri-biri di atas 2 tahun itu yang masuk ke Indonesia dan jumlahnya cukup banyak, sehingga mengganggu harga daging domba kita di dalam negeri, dan selisihnya memang cukup banyak, hampir setengahnya. Kami sudah melakukan monitoring untuk mengecek ke gudang-gudang importir. Saya ingat itu hari Sabtu atau Minggu begitu, beberapa waktu yang lalu. Begitu masalah ini muncul, ada keluhan, kami langsung turun ke lapangan mengecek, dan memang jumlahnya cukup banyak. Artinya kami hitung neraca dengan kebutuhan kita perlu melakukan pengendalian. Dan sesuai dengan arahan dari Bapak Menteri Pertanian, kita langsung menghentikan penerbitan impor karkas dan daging mutton ya, atau yang biri-biri yang keluar tersebut. Tetapi kalau untuk daging lem, untuk yang kalau Mbak sama Mas datang ke restoran yang mahal begitu ya, mungkin satu porsi itu bisa 2 juta, 3 juta, itu ya masih diperbolehkan karena memang ada permintaan untuk segmen kelas premium. Tetapi untuk yang mutton, baik karkas maupun bone in maupun boneless, itu sementara kita stop dulu, dan kami sudah melakukan pertemuan dengan para importir agar stok yang ada ini didistribusikan tidak ke restoran, ke rumah makan kelas yang menengah ke bawah. Ya, diharapkan itu untuk kelas segmen tertentu, karena sesungguhnya impor dilakukan apabila produk dalam negeri kita kurang atau untuk segmentasi yang tidak boleh atau belum bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri, sehingga pasar restoran kelas menengah yang ke bawah yang saat ini bisa disuplai oleh peternak-peternak kita itu bisa tetap disuplai. Itu langkah pertama. Kemudian kami juga akan mempertemukan mungkin minggu depan ini antara para asosiasi importir domba dengan peternak domba kita, asosiasinya, untuk mencari titik temu, dan kita mendorong agar ada kesepakatan menyerap domba dan daging domba yang nanti akan didistribusikan untuk restoran kelas menengah ke bawah. Iya benar, naik kelas mendorong untuk harmonisasi dengan negara yang kemarin sempat menutup itu, dan kita melakukan resiprokal, artinya timbal balik ya. Mereka mengirim apa ke kami tetap mengirim lagi domba dan kambing agar bisa ekspor kembali. Dan juga kita terus mendorong agar dam haji ya itu bisa dilakukan pemotongannya di Indonesia. Nah, kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama. Mudah-mudahan 200.000 jamaah haji itu, karena salah satu orang memotong dam ya, 1 ekor, itu artinya 200.000 ekor harus dipotong, dan kalau bisa dilakukan di Indonesia. Ini adalah sangat luar biasa. Ya, di samping membantu penyerapan domba kambing lokal kita juga bisa langsung menghasilkan daging untuk yang berhak begitu. Iya, setuju. Ini bijak banget. Makan daging domba suka nggak? Saya suka banget Pak. Sate domba suka. Bareng Bapak. Iya, bisa masuk terus. Kalau saya boleh tahu, impornya dari Australia Pak? Ya,
mayoritas daging mutton, Iya. karkas dan mutton kita diimpor dari Australia. Dan harganya di sana memang fluktuatif juga. Pada saat musim-musim overproduksi, harganya murah banget. iya. Yang di atas 2 tahun. Ya. Wow. Sehingga itulah yang banyak masuk ke kita, yang kami cek kemarin. Dan mengganggu harga domba dan kambing lokal kita. Berarti itu kalau harganya bisa dikatakan yang seperti tadi Bapak bilang bisa lebih murah 50% bisa, Pak? Bisa, informasinya seperti itu. Oh iya? Ya. Iya, Itulah makanya yang pantesan menyebabkan aja. harganya agak jatuh. Iya benar. Di Australia Pak. Kenapa kok bisa? Disiksa saya. Senang kamu. Iya. Minum dulu deh, Pak. Minum dulu, Pak. Boleh, Pak. Silakan, Pak, minum lagi. Jadi banyak banget ya informasi kita ya terkait dengan peternakan, lalu juga untuk daging domba impor. Program Betul. makan bergizi gratis ini semua kita dapat. Betul. Nggak salah nih. Nggak salah. Narasumbernya Dirjennya luar biasa. Luar biasa Bapak. Aduh. Keren. Udah gitu dari tadi juga kita sangat amat mendengarkan dengan seksama dan itu benar-benar lengkap banget. Lengkap, Jadi kalau betul. misalnya saya tadi ambil kesimpulannya sih ya berarti untuk para masyarakat di Indonesia juga nggak perlu khawatir karena tadi juga solusi udah ditawarkan ya Pak ya. Betul. Langkah-langkah juga sampai sekarang masih terus berjalan seperti itu ya Betul kan. banget. Termasuk yang daging domba impor. Iya. Tadi kan Bapak juga sudah menginformasikan kan kita sebenarnya nggak diem aja pas udah tahu Betul, kebanjiran ya Pak ya. Bukan banjir air ya. Bukan banjir Beda air, Pak. lagi. Cuma kita kan ingin Iya. memastikan aja ini agar tidak terjadinya info-info hoax di Betul. luar sana gitu Pak. Makanya langsung kita minta Bapak. Supaya Jadi, masyarakat tenang. betul, sobat ternak-ternik nih. Jadi nggak perlu lagi dengar isu-isu yang kira-kira si A, si B begini isu-isunya. Ini udah dijawab semua di sini dengan lengkap. Betul, dan kita doakan juga semoga upaya-upaya pemerintah khususnya Kementerian Pertanian juga bisa berjalan dengan baik ya Pak ya supaya Betul. nantinya juga bisa menuju Indonesia Emas Betul. 2045. Betul. Oke, ngomong-ngomong Indonesia Emas tahun 2045, besok kan belum 2045, masih jauh. Masih jauh Pak. Masih Masih jauh. ada beberapa minggu lagi nih, Pak. Lama dong, Masih 2045 kan masih beberapa tahun lagi. 2025, 2045. 2045 kan Indonesia Emas. Oh iya. Kalau besok 2000, 25. nah berarti tahun Siap salah Pak. tahun baruan nggak? Aku tahun baruan Pak. Kemana? Aku tahun baruannya rencana tergantung jadwal Bapak. Soalnya ngikut itu apa ya? Iya karena kalau saya orangnya diajak ikut ngajak saya nyusul. Saya pasti gitu Pak. Pokoknya Bapak tenang aja. Maafin teman saya ya Pak ya. Bapak tahun baruan kemana Pak? Rencana Pak? Kementerian Pertanian tidak mengenal tanggal merah. Wih. Waduh. Bapak Menteri selalu mencontohkan hari Sabtu, Minggu kami harus masuk. Wih, luar biasa. Karena kita punya target swasembada, baik padi, jagung, dan komoditas-komoditas lain, termasuk di peternakan. Saat ini target kita bagaimana mendorong agar peningkatan populasi sapi perah dan sapi pedaging terus meningkat. Dan tentu untuk mencapai target tadi, kita tidak boleh bekerja santai-santai. Betul. Termasuk hari ini, hari Sabtu, Hari kami Sabtu, dari Pak. jam 8 sudah mengadakan pertemuan bersama dengan kepala-kepala UPT di Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menyusun strategi untuk menyelesaikan target-target tahun 2024, termasuk juga menyongsong kegiatan di tahun 2025. Nah, dan itu tadi dia. kami sudah tanda tangan fakta perjanjian kinerja. Karena Bapak Menteri senantiasa menerapkan sistem meritokrasi, ya. Jadi kalau di kami Apa tuh, Pak? meritokrasi itu kita dipilih menjadi posisi tertentu itu berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan eselon 1 atau dirjen bisa mengganti direkturnya, direktur bisa mengganti eselon 3, eselon 4, eselon 3 ke bawahnya juga bisa mengganti dalam rangka percepatan pencapaian kinerja. Di Kementerian Pertanian Bapak Menteri memberikan otoritas kepada dirjen, direktur, dan jajaran di bawahnya untuk menentukan timnya. Tetapi bila mana kami tidak mencapai target yang sudah ditetapkan, maka kami juga akan diganti juga oleh beliau. Oh Luar iya biasa iya ya. iya. Berarti kinerja yang sekarang satset. Bener, Tuh, saset. Dan juga kita bisa milih kenapa supaya kita tahu nih, oh ini cocoknya di sini gitu ya Ya. Pak ya. Tapi ya kita juga harus komitmen dengan apa yang udah kita pegang seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah Pak, kalau misalnya 2025 ini kan biasanya Natal tahun baru itu produksian Meningkat ya, daging, kebanyakan iya, terus permintaan. juga permintaan itu kan meningkat. Nah komoditas kita gimana
apa? Siap nggak untuk Stoknya aman nggak? Komoditas peternakan, insya Allah kami sudah menghitung kebutuhan dan ketersediaan untuk Nataru untuk 2025 nanti, insya Allah kita masih aman. Ya. Alhamdulillah makan daging. Kalau daging Iya, ayam, iya, telur, iya. kita pasti sangat berlimpah. Untuk daging sapi juga sama, stok di gudang-gudang masih cukup banyak. Kami tadi di samping mengecek daging mutton dan karkas mutton tadi, kita juga mengecek stok daging kita. Daging sapi impor, daging kerbau impor, dan daging lokal kita termasuk daging ayam di gudang-gudang importir. Dan kemarin kami sudah mengikuti rapat koordinasi tingkat eselon 1 di Menko Pangan untuk melihat neraca. Ya, dan nanti juga akan ada rapat terbatas. Nah, kami dari sisi penyediaan komoditas peternakan, kami yakin bahwa stok kami ya yang ada di para pelaku usaha peternakan cukup untuk memenuhi kebutuhan khususnya di Nataru tahun 2020. Wih, makan daging guys. Sobat, Minum sobat susu, ternak. makan daging. Sobat ternak tadi nggak perlu khawatir, apalagi yang kalau makan daging cuman pas lebaran haji doang. Kali ini nggak perlu khawatir, kita Iya. bisa makan daging sering-sering. Iya. Tapi tentunya pada porsinya dong. Iya, nggak boleh yang berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu Tidak baik, betul. kantong. Betul Pak ya? Betul. Untuk kesehatan juga ya. Dia untuk kantong, tapi nggak salah. Nggak salah. Iya, Semua iya. sehat, semua harus memiliki hak yang sama Setuju. untuk mendapatkan gizi-gizi yang terbaik. Betul. Entah itu dari susu, entah itu dari daging, ataupun dari makan-makanan lainnya. Karena sekarang Dirjen PKH ini udah satset banget kerjanya. Setuju. Udah pokoknya semuanya udah aman sampai stok 2025 gitu Pak ya. Iya, siap. Siap. Amin, Bismillah ya. Nah, Pokoknya tadi juga udah kita mendengarkan juga solusi-solusi yang ditawarkan dan Iya. memang sudah dijalankan. Berarti masyarakat dan juga peternak tidak perlu khawatir, perlu khawatir lagi. lagi. Ya. Yang bisa kita lakukan hanya mendoakan pemerintahan kita dan juga pasti ikut berpartisipasi. Ya. Kalau misalnya tadi juga para peternak sudah diundang begitu ya Pak ya. Itu kan salah satu juga sebagai partisipasinya masyarakat. Partisipasi dengan baik dan menerima juga kan. Iya. Jangan lu dikasih dana minta paha, nggak boleh. Partisipasi dengan baik karena semua ada bagiannya Pak. Iya benar-benar. Kami di Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan terus mengajak mitra-mitra pelaku usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan ini untuk membantu dan mendukung program pemerintah Betul. terkait dengan peningkatan populasi sapi perah dan sapi pedaging. Itu. Ya. Kan keren banget gak? Jadi kalau ada yang berminat untuk melakukan investasi dengan membantu pemerintah tadi mendatangkan sapi, sapinya miliknya dia tentunya Ya. masih tetap, dan nanti kalau dia bukan bergerak di bidang peternakan bisa bermitra dengan kelompok peternak, dengan koperasi, dengan perusahaan peternakan yang ada di Indonesia saat ini agar populasi kita meningkat dan produksi susu maupun daging sapi kita terus meningkat untuk memenuhi kebutuhan yang masih kurang tadi itu. Keren. Tepuk tangan dulu dong, keren banget kan sobat. Oke. Ini Pak Dirjen Agung dari tadi kalau ngomong daging semua. Ini daging semua. Daging mulu deh Bapak. Daging ngomong mulu Pak. nih Bapak nih. Baru ceritanya sudah keblenger nih Pak. Ya kebanyakan makan daging maksudnya kan. Iya iya. Itu maksudnya. Ya. Jadi Apa? kita kan penasaran nih. Ah. Bapak ini kan orangnya smart banget kan. Dari tadi juga menjawabnya nggak ada yang miss sama sekali. Betul. Nah, sekarang Pak Asep mau kasih Bapak games Seru-seruan. jawab cepat. Iya. Gimana menurut Bapak? Bapak setuju nggak Pak? Setuju. Saya enggak. Parah Pak. Udah panjang nih episode ini. Iya, betul Pak. Saya setuju banget. Saya setuju banget. Kita ngobrol sering-sering lagi Pak. Oke. Mantap. Oke kalau gitu langsung aja Pak. Ini Langsung aja. gamesnya adalah jawab cepat Jawab cepat Pak ya. Siap Bapak? Siapa ya? Oke. Bener, siapa? Siap. Siap nih kayaknya. Aduh, Pak. Gas. Jawab cepat ya Pak ya. Iya. Jakarta atau Indramayu? Indramayu. Indramayu. Oke next. Sepak bola atau atau badminton? Sepak bola. Sepak bola. Ayam atau telur? Ayam. Sapi atau kerbau? Sapi. Kambing atau domba? Domba. Susu sapi atau susu kambing? Susu sapi. Punya hewan tapi nggak punya kandang atau punya kandang tapi nggak punya hewan Pak?
punya hewan tapi nggak punya kandang. Tradisional atau mana modern? ya? Modern. Modern. Ekspor atau impor? Impor. Ekspor. Lalu, Iya, iya. oke. Karena tadi ditanya terus masalah itu. Iya, benar-benar. Guys, Masuk. awas aja, pokoknya awas Iya. ada nongol FYF motong-motong. Iya, awas ya. Jangan dipotong-potong. Iya. Langsung tadi kasih sunting. Oke. Sekali lagi, ekspor apa impor, Pak? Ekspor. Nah, Oke ya. cocok. Oke. Sekarang kan Bapak udah jawab cepat nih. Boleh dong saya tahu kenapa alasan dari jawab-jawaban Bapak tersebut? Semua dari hati saya. Betul. Contoh apa ya? Nih saya tanya nih. Tadi kan Bapak Jakarta Indramayu. Iya. Bapak jawab Indramayu. alasan Kenapa, Pak? Karena Indramayu adalah tempat kelahiran saya. Di sana saya lahir, saya besar, saya mengenyam pendidikan dasar di sana. Walaupun saat ini saya tinggal di Jakarta Iya, iya, dengan Pak. gemerlap metropolitan Betul, ya. betul, Bapak. Tapi rindu kampung halaman dengan kedamaian dan kehidupan yang biasa-biasa itu, menurut saya setelah saya merantau di Jakarta, ternyata kampung halaman jauh lebih indah dibanding Indah ya Pak. Luar biasa. Kemana jauh pergi baliknya tetap ke kampung halaman ya Pak. Ini ya. Betul. Tadi kan sepak bola, badminton. Ya, sepak bola atau Sepak badminton, bola. Sepak Kenapa tuh, Pak? bola. Karena dua-duanya saya nggak bisa. Tadi dulu bentar. Bentar. Sepak bola, badminton. Sepak bola. Kenapa? Dua-duanya saya nggak bisa. Terus gimana ya? Gimana Ya, itu, Pak? Dua-duanya nggak bisa karena saya cuma bisanya nonton. Oh. Dan nontonnya saya seneng sepak bola. Oh iya, Sepak bola. masuk. Benar-benar. Apalagi timnas kita sekarang udah keren banget ya, Pak ya. Timnas kan Pak? Timnas ya. Timnas kan Pak? Garuda di dadaku kan, Pak? Garuda dadaku. Mantap. Bapak agak krikes tadi saya pengen ini aduh. Tadi ayam apa telur? Telur Bapak. Ayam. Kenapa, Pak? Karena ayam bisa bertelur. Iya juga. Tapi Iya, bisa iya. ada bisa dagingnya. ngeluarin ayam Pak. Betul. Tapi kan pertanyaannya pilih tuh ayam atau telur. Nah. Pilih ayam. Kenapa? Kalau ayam pasti bisa bertelur. Nah. Kemudian kalau nanti dia sudah tidak bisa bertelur, bisa diambil dagingnya. Oh iya. Tapi kalau telur Iya, belum iya. tentu bisa jadi ayam. Iya kalau telurnya produktif. Kalau telurnya tidak dibuahi, tidak bisa jadi ayam juga. Iya bener, jadinya telur ceplok tau nggak? Nah, Iya kan? kan? Iya iya Smart iya. banget ya jawabannya. Smart banget ya. Kalau nama Agung smart. Amin. Terima kasih banyak Pak. Nama Mas Agung ya kita Iya, smart iya. ya. Selamat lagi Mas Agung. Ya. Pak, nama Tapi saya tetap panjang ya Pak ya? Panjang. Itu dia. Aduh, Pak. ya udah kalau gitu nama saya Sahna Agung, Pak. Aku nama sendiri. Biar diajak. Nanti ada yang marah Mas. Maksa ya say. Iya. Tadi sapi atau kerbau? Tadi Kenapa tuh, sapi Pak? jawabannya. Populasi kita banyak sapi. Oh gitu. Ya, walaupun kerbau lebih mudah pemeliharaannya, tetapi pemerintah saat ini sedang mendorong peningkatan populasi sapi, baik perah maupun pedaging. Oh iya. Iya. Pak, sapi sama kerbau kalau bunyinya sama nggak sih, Pak? Bunyinya agak beda. Sama. Salah. Sama nggak sih, Pak? Mirip-mirip tapi ada bedanya dikit. Oh ada bedanya. Oh, ada bedanya Pak. dikit ya. Iya, ya. Kayak gimana, Pak? Contohnya, Pak. Oh, Pak. Apa dulu? Apa? Iya, ya. Tadi apa? Sapi sama kerbau. Ah. Larinya cepetan mana Pak? Cepetan sapi. Kenapa? Kenapa, Pak? Kenapa? Tahu nggak kenapa alasannya kerbau larinya lebih lama? Karena kerbau tuh tenang dia. Salah Pak. Kenapa? Kalau larinya cepet, kebaikan mama nyuruh beli garam. Oh, lucu nggak, Pak? Sedang ya, Pak? Senang ya? Oh, lucu. Dapat. Iya. Kalau namanya Agung tuh kadang-kadang bisa begitu. Iya. Kayak suasana ya Pak. Iya. Gitu. Dan disukai orang loh. Iya. Kambing atau domba tadi Bapak pilih? Domba. Kenapa, Pak? Karena saya suka domba Garut. Oh domba. Oh. Emang Ada Bapak pilih lagunya nggak? juga. Apa tuh Pak? Gimana, Pak? Masa nggak tahu lagu domba? Coba gimana, Pak? Domba aing, domba kuring. Domba aing. Domba aing. Domba kuring. Masa nggak pernah dengar ya? Aku Orang pernah Jakarta dengar asli Pak. Aku kan? pernah dengar aku lagi inget liriknya apa? Domba Tolong, kuring. Tolong gitu ingetin aku liriknya. Domba kuring. Domba kuring. Wah, keren banget tuh lagunya. Lagu Nanti Sunda, lagu editingnya Sunda. tolong masukin lagu domba Iya. Tolong masukin ya di editannya ya. Pada saat saya nonton saya oh ini Iya, benar. Bukan kambing kuring, domba. Domba kuring. Kemudian kuring ya Pak. Kuring tuh saya, domba saya. Oh, domba saya. Kemudian domba itu salah satu breed ya, rumpun yang kita punya lokal kita
indigenous kita itu adalah domba Garut. Dan domba Garut itu di samping untuk dikonsumsi, tetapi juga untuk prestis tuh. Terbaik ya Pak kalau domba Garut itu? Tergantung dari sudut mana melihatnya, tetapi di budaya kita domba Garut itu adalah merupakan warisan budaya. Oh. Di samping dari warisan genetik yang asli kita. Iya. Dan domba Garut masih cukup eksis saat ini karena itu bagian dari warisan budaya. Kalau datang ke Jawa Barat, mobil Alphard itu bisa sama kelasnya dengan domba Garut yang champion. Oh iya Pak. Kan ada adu domba Garut ya. Sebenarnya bukan adu kekuatan, tetapi adu ketangkasan dan keindahan. Kontestasi gitu ya Pak ya? Iya. Memang ada tradisinya. Tradisi sehingga di tataran Pasundan domba Garut itu menjadi ikon kemakmuran. Jadi kalau punya domba Garut, apalagi yang champion, yang menang, itu levelnya bisa sama dengan mobil Alphard. Apalagi kalau tanduk itu ya ada yang saya lihat Pak. Betul. Yang ini Pak ya. Betul. Jadi kalau di tataran Pasundan punya domba Garut, apalagi yang bagus tadi, itu artinya orang yang Makmur. makmur. Oh gitu. Itu domba Garut ada STNK BPKB. Ada. Soalnya tadi sama ini mau mobil Alphard ya? Iya. Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Tapi mungkin ada sertifikatnya Pak? Ada. Ada. Biasanya Pak, Bahasa Inggris apa bahasa Arab Pak? Nggak lucu ya? Ya nggak lucu, gimana deh? Tolonglah. Saya pasti jawabannya terus. Oh iya. Tolonglah gitu. Pak, Sertifikatnya gimana Pak? tadi Bapak kan bilang Apa? kalau semakin bagus hewan domba yang champion itu Pak semakin mahal Pak. Itu biasanya bisa nggak sih Pak dicek apakah gitu? Saya kan nggak tahu nih Pak ya, atau bisa dicek dari ada di scan barcode-nya kah di hewannya nanti kelihatan tuh Pak gitu ya Pak ya? Sekarang kita mendorong ke arah sana. Karena domba Garut itu yang bagus tentu yang full blood, yang darahnya betul-betul pure Garut ya. Beda dengan yang mau dikonsumsi. Biasanya kalau dikonsumsi itu domba Garut betina dikawinkan dengan domba Dorper, nanti anaknya lebih bagus, lebih besar, cepat pertumbuhannya. Oh blasteran. Iya. Aku memang gitu Pak. Iya. Nikahan dia jor-joran. Blasteran. Iya. Ya, tapi kalau yang domba Garut yang untuk kontes yang asli itu dipertahankan karena domba Garut itu ada pakemnya. Apa tuh Pak pakem Pak? Macam-macam ya, tetapi intinya ada dari segi fisik, ada dari segi keberanian, ada segi ketangkasan, dan itu yang sedang kita dorong untuk ada sertifikasinya. Iya. Tentu asosiasi para pecinta domba, khususnya domba Garut lah yang punya penilaian itu. Jadi kalau di Jawa Barat ada festival domba Garut itu dinilai dari performa fisiknya, ketangkasannya, kesehatannya, tanduknya pun bisa licin sekali kan. Itu dari tanduk itu bisa kelihatan riwayat kesehatan dari si dombanya tadi. Kemudian juga dari sisi genetiknya itu dinilai juga, kemudian ketangkasannya biasanya akan dilihat, dan yang menjadi pemenang itu akan mendapatkan harga yang fantastis. Itulah kenapa di tataran Pasundan orang yang dianggap makmur itu biasanya pasti memiliki domba Garut sebagai pajangan dan prestis ya di masyarakat. Icon betul. Iya. Lambangkan mungkin kesuksesan bagi mereka ya Pak. Iya. Dan kandangnya juga bisa lebih mahal dibandingkan kosan saya dulu waktu kuliah. Oh iya Pak beneran. Emang iya Pak. Rumah saya juga sekarang ya gitu. Luar biasa banget. Luar biasa ya. Tapi ngomong-ngomong soal kandang, tadi Bapak milihnya punya hewan, tapi nggak punya kandang. Ditaruh mana Pak? Lebih baik kita punya hewan dulu, kandangnya kita buat. Dibandingkan kita punya kandang nggak punya hewan. Kan bisa giring hewan orang. Iya. Masuk sini. Kasih makan ya, kasih makan. Ker masuk. Hewan yang saya maksud adalah hewan ternak ya. Hewan ternak kita, apalagi yang ruminansia, itu secara alamiahnya memang tidak dikandangkan, kan gitu ya. Tetapi memang perlu dibuatkan kandang sebagai shelternya. Jadi kalau tadi pertanyaannya ada hewan belum punya kandang dibandingkan kandang belum ada hewan. Lebih baik kalau saya hewannya dulu. Karena kalau ada hewannya di Indonesia semua bisa tumbuh rumput-rumputnya. Kita bisa umbar dulu sambil kita buat kandangnya. Dibandingkan kandang dulu, hewannya belum ada percuma. Bener sih. Cerdas. Makanya saya jujur Janirisa bisa jawab ini. Kalau nggak bisa jawab, mungkin nggak bisa jadi. Iya juga bener loh. Iya bener. Oke. Kenapa Pak impor? Ekspor.
Oh, nih ya. gini. Saya jadi ngikut-ngikut apa dong? Namanya Agung bener sama. Kepres Jadi sedikit. kalau kenapa saya pilih ekspor? Karena dengan ekspor kita dapat menambah devisa. Dan kita ekspor itu artinya kita bisa memproduksi dalam negeri. Indonesia bercita-cita menjadi lumbung pangan dunia. Bapak Menteri Pertanian saat ini sedang gencar mendorong produksi padi nasional kita. Dalam waktu sesingkat-singkatnya Indonesia harus bisa swasembada, bahkan kita harus mengekspor padi atau beras kita untuk memenuhi kebutuhan pangan dunia. Dan ini adalah cita-cita yang luhur ya. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus ekspor, karena dengan ekspor kita akan menambah devisa, dan kalau devisa bertambah, tentu kesejahteraan para petani meningkat. juga akan bertambah. Betul. Tapi kalau dipilihnya impor, tentu devisa kita akan berkurang. Kemudian yang kedua, kita tidak akan pernah menumbuhkan iklim usaha baik pertanian secara luas maupun peternakan di dalam negeri, karena pasti daya saing kita akan kalah. Kita karena umumnya yang didatangkan juga itu ada produk-produk yang tidak similar dengan produk kita ya, atau bahkan mungkin kualitasnya juga ya di bawah dari contohnya susu bubuk. Betul. Dengan susu segar yang ada di produksi itu tidak sama, karena kualitas susu segar kita jauh lebih bagus dibandingkan dengan susu bubuk karena yang sudah melalui proses pemanasan dan sebagainya. Kemudian yang paling rugi lagi, kita hanya menyuburkan usaha di luar negeri. Luar negeri petani mereka berproduksi, kemudian dijual, produknya masuk kita kehilangan devisa. Iya, betul. Itu yang kenapa saya memilih ekspor. Jadi Indonesia bercita-cita menjadi lumbung pangan dunia. Setelah kita swasembada, kita bisa mengekspor produk kita keluar. Dan kalau ini bisa terjadi, maka Indonesia bisa menguasai dunia. Apalagi saat ini banyak negara karena perubahan iklim global tidak mampu memproduksi pangannya, ya. Dan Indonesia harus bisa mengisi itu. Di bawah kementerian kepemimpinan Bapak Menteri Pertanian Dr. Insinyur Haji Andi Amran Sulaiman, kami seluruh jajarannya bersemangat ya, dan tadi kita harus bekerja keras untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian di Indonesia. Untuk Luar biasa. Apa itu libur-libur kan? Apa itu Makanya rebahan-rebahan? satu-satu juga masih turun di Sabtu sini. masuk rebahan nggak ada. Kamu ini rebahan. Jangan bapak ini minggu. Contoh loh. Kenapa kamu tiba-tiba ketawa? Bukannya gitu, kayak merasa seneng banget. Oh iya. Senang. Kami semua ini pak, nunggu callingan bapak. Tapi kita Sabtu Minggu gas juga kan? Minggu pokoknya Gas. saya gaspol pak. Tenang aja pak ya. Mantap. Bapak jangan panik. Ini topisnya ribet. Nah, kalau mana dari tadi begini? Pak, closing statement Pak. Hari ini kan kita sudah membahas banyak sekali manfaat yang bisa didengar juga oleh Sobat Ternak Ternik betul, dan Pak. juga masyarakat di Indonesia. Nah, dari Pak Agung sebagai Dirjen di PKH ini, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia? Kalau Silakan. dari saya sih. Bukan. Bukan Oh aku iya, nih. salah karena namanya sama. sorry, Ya, namanya saya sama. yang salah. Iya. Bapak Dirjen gitu. Tadi nggak disebut saya. Tadi udah Agung. bilang nggak Pak Dirjen Agung ya? Maaf ya, nama saya Agung. Iya. Silakan Bapak. Ya, baik seluruh sobat ternak ternik di seluruh Indonesia, khususnya teman-teman generasi muda, generasi Gen Z. Ini saatnya Indonesia membutuhkan tenaga teman-teman semua, khususnya dalam rangka penyediaan pangan. Karena kita sebagai negara agraris tentunya harus bisa memproduksi komoditas pertanian secara luas, termasuk komoditas peternakan. Walaupun saat ini kita sudah surplus daging ayam dan telur, tetapi kami juga sedang mendorong program peningkatan gizi keluarga. Salah satunya adalah pengembangan klaster ayam petelur berbasis rumah tangga. Jadi kalau teman-teman sobat ternak ternik yang berminat untuk meningkatkan konsumsi protein hewani,
kita undang, kita ajak untuk bersama-sama mengembangkan ternak ayam petelur skala rumah tangga di tempat teman-teman semua. Kemudian saya juga selaku Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan mengundang peran sobat ternak-ternik untuk mulai mencintai pekerjaan sebagai peternak, karena berdasarkan data yang ada, peternak kita ini umumnya generasinya sudah di atas 56 tahun. Kita butuh regenerasi, dan saya perlu sampaikan di sini, kalau kita bekerja sepenuh hati di usaha peternakan, itu ada cuan, ada untung yang menanti. Tetapi tentu harus digeluti secara serius. Dan juga kalau untuk sobat ternak-ternik, saat ini kita tadi belum ditanya pilih modern atau tradisional. Saya tanya pilih iya modern. benar. Ya. Kenapa Pak? Ya, kenapa pilih modern? Karena terutama untuk generasi Z akan tertarik berusaha di pertanian, termasuk di peternakan, kalau sudah memperkenalkan modernisasi. Yang tadinya memelihara ayam, sapi, kambing, domba tradisional, sekarang ayo kita angkat menjadi modern. Dan dengan menerapkan mekanisasi, digitalisasi, dan ini yang disukai oleh generasi Z. Oleh karena itu, usaha di bidang peternakan akan memberikan keuntungan yang tentu ini menjadi pemacu kita masuk ke usaha ini, termasuk juga modernisasi di usaha peternakan yang sudah banyak digeluti juga. Artinya para peternak, para sobat Gen Z yang mau berusaha peternakan tidak perlu khawatir bau kotoran ternak. Karena kandang ayam kita kalau teman-teman bisa lihat tidak bersih, bau, ya, tidak panas, dan itu sudah menerapkan teknologi, mekanisasi, digitalisasi. Jadi jangan khawatir, bahkan kalau saya berbau-bau nggak apa-apa, tetapi cuannya gede gitu kan. Iya, setuju. Yang penting cuan. Jadi saatnya teman-teman sobat ternak-ternik untuk juga mulai mengambil peran dalam peningkatan penyediaan protein hewani, dan ini sangat dibutuhkan untuk generasi kita ke depan, termasuk Indonesia harus menjadi lumbung pangan dunia. Dengan penyediaan protein hewani dan konsumsi kita semakin meningkat, maka Indonesia emas tahun 2045 insya Allah akan segera terwujud. Amin. Luar biasa. Nggak salah kan kita pilih Dirjen. Tadi aja modern tradisional, lupa. Ternyata ingat. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Ini benar-benar menjadi inspirasi juga buat kita. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Pak Dirjen ini sekarang kalau dengan cara kinerja seperti bisa jadi panutan kaula-kaula muda. Amin. Ya pastinya dong. Contoh yang terbaik. Iya. Wah, kerjanya luar biasa dulu, Pak. Mas Agung. Agung Pak. Tolong diingetin berapa kali salamannya Pak. Karena namanya yang sama. Iya. Tapi benar loh. Benar. Iya. Kerjanya tuh sidak Sabtu benar. masuk, nggak ada santai-santai. Tapi tetap keluarga nomor satu ya Pak. Itu dia. Dan tadi juga udah ngajarin kepada masyarakat dan juga Gen Z supaya kalau misalnya ini digeluti dengan baik, kita juga bisa dapat cuan yang banyak dari sini ya Pak ya. Cuan. Caranya kalau sobat-sobat teknik mau ikut gabung. Oh iya benar. Caranya gimana Pak kalau misalnya pengen bergabung? Ya, saat ini sudah banyak asosiasi-asosiasi yang menaungi para peternak muda. Salah satunya di domba dan kambing tadi. Sejak tahun 2000-an itu sudah mulai banyak organisasi-organisasi yang mendorong anak-anak muda terlibat di usaha peternakan dengan model-model klaster. Jadi ada optekernya, asosiasi besar, kemudian kita juga pemerintah menyediakan kredit usaha rakyat. Jadi kalau teman-teman anak-anak muda, generasi muda yang berminat untuk usaha, kalau belum punya modal bisa pinjam KUR, kredit usaha rakyat. Untuk kandang bunganya 6%, kalau untuk kandangnya bisa kredit alat dan mesin pertanian untuk bangun kandang itu bunganya 3%, dan ini tinggal nanti berkoordinasi dengan asosiasi peternakan yang ada di wilayahnya. Sudah banyak, ini silakan. Tentunya ini yang kita dorong dan biasakan anak-anak muda kita untuk melakukan usaha. Modalnya yang pertama adalah berani.
Kemudian yang kedua kerja keras, baru setelah itu mikir modal dan sebagainya. Betul. Karena banyak orang yang sukses itu tidak diawali dengan modal yang kuat, tetapi diawali dengan niat dan kerja keras serta keyakinan bahwa dia bisa berusaha dengan baik. Luar biasa. Tuh tadi. Ayo dong gabung dong semuanya. Sekarang beralih ke usaha atau jadi pengusaha. Betul, setuju. Oke deh kalau seperti itu. Aku masih pengen lama-lama Bapak nih. Ya udah, habis ini kita di belakang ngobrol lagi sama Pak Boleh, Pak, ya? Dirjen, Boleh. ya Pak ya. Jadi merasa nyaman nih Bapak nih Pak. Aduh. Mesti nyaman Bahaya. seminggu 3 kali ya nyaman. Oh iya. Maksudnya episode-nya kan? Iya. Ngobrol. Lanjut ya Pak ya, kita lanjut ya. Awannya cerdas. Nanti kalau ngobrol berikutnya di kandang ya. Oh, wih, boleh Pak. Setuju, Pak. Boleh Pak, beneran. Pak saya juga mau Pak, saya ikut Pak. Pak saya ikut gini ya Pak. Semua Saya ikut ya. Saksi ya, saksi. Oke, siap, Mandan. Jadi biar tahu Iya, bahwa benar. kandang Banget tuh, kita itu sudah modern tadi Bener, ya. itu saya pengen tahu banget Pak. Iya Pak, saya juga Boleh. pengen. Bener, jadi biar sobat-sobat yang lain tuh juga Terinfo, ngeliat langsung gitu Pak. Kan selama ini kan, betul. atau mungkin dari kemarin-kemarin mereka hanya dengar-dengar kandang tuh yang bagus begini, tapi kan belum melihat secara langsung Benar. atau ada videonya gitu Pak. Benar. Boleh, Pak. Siapa ya? Mantap nih. Terima kasih banyak ya, Oke, Bapak nih ajakannya kira-kira nih. log jadwalnya tanggal berapa Pak? Oh, langsung gitu. Langsung Izin, Pak. Itu ada proses gitu tuh. Ada Siap. Tapi setuju loh aku. Jadi kita kan bisa lihat ya kondisinya bener. seperti apa. Jadi bukan cuman kayak visualnya aja, tapi kayak ya udah realitanya udah seperti begini Begini, kan gitu, ya Pak ya. modern banget gitu kan. Itu dia. Mantap. Langsung kita syuting di kandang. Oke, siap. Oke deh kalau seperti itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Bapak, Pak terima kasih Dirjen. banyak, Terima Bapak. kasih Salam Pak. hangat. Respect banget Pak sama Respect jawabannya banget, Pak. tadi benar-benar Sama jiwa-jiwa muda Bapak, Keren. Pemikiran-pemikiran smart dan cara kinerja Bapak tuh benar. kita sebagai Gen Z nih Iya. maksudnya kayak terpacu dan kayak Setuju. aduh kepingin banget gitu dengan cara-cara Bapak nih. Benar. Harus semangat. Harus semangat, betul. Kita doakan semoga apa yang Bapak jalankan sekarang bisa berjalan dengan baik. Amin, amin, bisa amin, amin, mulus amin, semuanya amin. dan tentunya untuk Indonesia Emas 2045. Semangat Bapak, semangat Pak Agung. Oke deh kalau seperti itu sekali lagi terima kasih banyak kasih Bapak. banyak, Pak. Terima kasih banyak juga Sobat Ternak Sobat-sobat, Ternik. terima kasih banyak nih. banyak. Tapi jangan lupa juga dong kita suruh subscribe, like sama komen. Subrek yang merah, subrek. Pencet tuh tombol merah. Subscribe. Oh, subscribe. Nah, tombol merah Iya, gitu katanya ya. nggak mau di-ausi. Pasti disiksa di sana. Oh iya. Jadi ngomongnya gimana-gimana gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, Oke. dan juga komen. Kita juga boleh loh kalau misalnya kalian nih Sobat Ternak Ternik pengen kayak besok ngundang Pak ini dong, besok ngundang Pak ini gitu. Tulis di komen. ketik ya. Mau request siapa gitu kan? Pasti deh. Oke deh kalau seperti itu terima kasih banyak Sobat Ternak Ternik. Saya Sahna Bila pamit undur diri. Saya Agung Setiawan undur diri. Terima Sampai kasih banyak. jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.